Proses kucing kasus 1. Anda memperhatikan seorang murid yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Dia selalu memiliki alasan seperti tidak cocok dengan teman-temannya atau dengan alasan lain. Dia memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugas sendiri. Hasil yang dikumpulkan secara mandiri itu selalu bagus. Bagaimana Anda menyikapi hal ini? Dalam proses kucing ini, saya sebagai coach dan Ibu Komang sebagai kuci. Selamat pagi, Komang. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar Komang hari ini? Baik, Bu. Hari ini kita akan mengobrol santai, agak lama, tidak apa, Komang? Iya, Bu, tidak apa-apa. Belakangan ini Ibu lihat Komang sering merenung saat pembelajaran. Selain itu, sering tidak ikut kerja kelompok di kelas dengan berbagai alasan. Benar begitu, Komang? Benar, Bu. Belakangan ini saya merasa tidak semangat mengikuti pembelajaran, Bu. Dan saya bingung ingin bercerita dengan siapa. Terima kasih Ibu mau mendengarkan saya. Jadi, apa yang Ibu bisa bantu dan apa yang ingin Komang peroleh dari diskusi kita hari ini? Saya ingin menemukan cara menyelesaikan permasalahan saya, Bu, dan menemukan cara untuk mengembalikan semangat belajar saya. Baik, sekarang coba ceritakan kenapa Komang merasa tidak semangat dalam mengikuti pembelajaran. Setiap kerja kelompok, saya mengerjakan tugas sendiri, Bu. Jawaban tugas saya itu benar semua. Tetapi, kenapa nilai saya kecil ya? Komang tahu kenapa tugas yang Komang buat itu bagus, tetapi nilai yang Komang peroleh itu kecil. Mungkin karena saya tidak mengikuti kerja kelompok ya, Bu? Menurut Komang begitu? Iya, Bu. Sepertinya begitu. Karena hanya saya yang mendapatkan nilai kecil. Padahal jawaban saya sama dengan teman-teman yang lain. Bedanya, saya mengerjakan sendiri dan teman-teman melaksanakan kerja kelompok. Benar, Komang. Tugas Komang memang bagus dan benar. Namun sayang, tugas Komang harusnya dikerjakan kelompok, Nak. Komang tahu alasan kenapa ada tugas yang dikerjakan secara berkelompok di kelas? Bu, untuk melatih kerjasama dengan teman lain. Benar ya, Bu? Benar sekali, Komang. Nah, sekarang ceritakan, kenapa Komang tidak mau melakukan kerja kelompok dengan teman-teman? Saya merasa tidak nyaman, Bu. Baik, Komang merasa tidak nyaman. Tentu rasa tidak nyaman itu ada alasannya. Nah, sekarang coba Komang jelaskan, apa yang menyebabkan Komang merasa tidak nyaman ketika ada tugas kerja kelompok? Iya, Bu. Saya tidak nyaman dengan teman saya, Bu. Mereka sering menyuruh saya untuk mengerjakan tugas kelompok sendiri, dan mereka mengerjakan hal lain yang tidak ada kaitannya dengan tugas. Dan mereka mendapatkan nilai sama bagus dengan saya. Ibu Wati itu tidak mengetahui hal tersebut, karena ketika Bu Wati membimbing kelompok kami, teman saya itu berpura-pura serius mengerjakan tugas. Seperti itu, Bu. Baik, jadi yang bisa Ibu tangkap dari jawaban Komang adalah yang membuat Komang tidak nyaman, teman Komang yang tidak mau berbagi tanggung jawab. Betul begitu? Benar-benar, Bu.
Seperti itu. Nah, selain itu, adakah yang membuat Komang kurang nyaman lagi? Ada sih, Bu. Apa itu, Komang? Bisa diceritakan kepada Ibu? Kelompoknya itu tidak pernah berganti, Bu. Hanya dengan teman-teman itu-itu saja. Bu Wati juga kurang adil membagi kelompok. Kurang adilnya yang seperti apa, Komang? Bu Wati mengelompokkan kita itu berdasarkan ranking di kelas, Bu. Jadi, anak pintar berkumpul dengan anak yang pintar saja. Baik, Ibu mau tahu selama ini apa yang sudah Komang lakukan untuk mengikuti kerja kelompok dengan nyaman? Saya sih sudah berusaha mengajak teman saya untuk membagi tugas, Bu, tetapi tetap saja mereka sulit diajak untuk bekerja sama. Saya juga minta ganti anggota kelompok, Bu, tapi kurang direspon tuh sama Bu Wati. Oke, lalu apa yang Komang lakukan selanjutnya? Saya mengerjakan tugasnya sendiri, Bu. Saya lebih nyaman seperti itu. Jadi, bisa Ibu simpulkan Komang tidak nyaman dengan kegiatan kerja kelompok karena ada pembagian tanggung jawab yang belum jelas dan kurang adil. Dan juga anggota kelompoknya yang tidak pernah berganti. Seperti itu, Komang? Betul, Bu. Itulah yang membuat saya tidak nyaman. Sehingga lebih baik saya mengerjakan tugas sendiri saja. Baik, berarti Komang sudah paham dan sadar betul ya apa yang menyebabkan Komang merasa tidak nyaman. Benar-benar, Bu. Kira-kira menurut Komang beberapa hari ke depan langkah apa yang akan Komang lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Ada beberapa hal yang sempat saya pikirkan, Bu. Nah, dari beberapa hal tersebut, yang mana menjadi prioritas pertamanya Komang? Pertama, saya ingin berbicara dengan Ibu Wati. Saya ingin mengusulkan agar setiap kerja kelompok itu kelompoknya di rolling sehingga bisa melatih kerjasama dengan banyak teman. Terus yang kedua, saat kerja kelompok, saya mengajak teman mengawali dengan menyepakati pembagian tugas secara adil dengan anggota kelompok saya tersebut. Seperti itu, Bu. Baik, itu langkah yang sangat baik, Komang. Apa ada yang akan Komang lakukan selain menemui Ibu Wati? Saya akan mencari kiat-kiat bagaimana melakukan kerja kelompok yang baik dan menyenangkan dengan bertanya dengan teman-teman yang saya anggap mampu memimpin kelompok. Bagus sekali, Komang. Ibu senang sekali dengan apa yang Komang capai dari diskusi kita hari ini. Lalu, komitmen apa yang akan Komang jalankan untuk melaksanakan rencana ini? Hari ini saya akan menemui Bu Wati, Bu, untuk menyampaikan usul saya dan menentukan langkah berikutnya dengan Ibu Wati. Kemudian, siapa yang bisa membantu Komang dalam menjalankan komitmen ini? Saya akan meminta Raka untuk membantu mengingatkan komitmen saya itu dan membantu saya melakukan tugas kelompok. Raka itu saya lihat mampu menjadi ketua kelompok yang baik, Bu. Nah, itu ide yang baik sekali. Komang pasti bisa melakukannya. Terima kasih ya, Bu, sudah membantu. Sama-sama, Komang.